Andul ngerasa hebat bisa bikin teman-teman Yoka pada menjauh. Enggak juga. Sebetulnya bukan karena dia. Kita itu ngejauh itu karena memang ada bukti semua gitu. Bahkan kita tuh sebetulnya sebagai teman-teman Yoka itu mendukung dia. Kita berteman baik gitu. Itu kemarin kata Nepos Kak Putri ciut, sekarang iya menciut mengkerut ya kan. Jadi yang diomongin Yoka selama ini gak benar. Kalau misalkan mau ditanya ada beberapa hal, intinya 50-50. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Sekarang katanya karena Yoko nggak ada. Tunggu aja dia berulah lagi. Kan kemarin udah kan tuh dia komen kan. Si Powerful ya kan. Ntar kita tinggal tunggu lagi. Soalnya dia itu ya. Ini manusia. Dia itu tidak akan meladeni orang-orang yang gak penting. Ya. Contohnya. Kayak Bunda Tessa. Ya kan sudah berkoar-koar, gak digubris kan sama dia? Iya, karena menurut dia gak penting. Gak bisa membentuk image dia gitu loh sebagai pemberani gitu kan. Terus siapa lagi? Pokoknya banyak sebetulnya yang hina dia, yang bully dia sebetulnya banyak. Tapi kenapa yang dia pilih itu, dia itu tahu memilih-milih orang gitu loh, supaya dia ngerasa nih lo, gue berani nih, biar lo begini gue berani gitu. Padahal sih biasa aja. Enggak, dia komen kok di tempatnya Yoke. Gimana caranya diedit? Iya, dia bilang gak level. Soalnya terima kasih. Gitu. Makanya ya jangan pikir kalian di sini kan pada pintar semua. Jangan dipikir orang diam itu bukan berarti kicep, nggak berani ya, takut masuk penjara. Gue nggak takut ya di penjara, gue nggak takut karena mental gue bukan mental tempe ya, mental gue bukan mental berkubu ya ataupun nyari kelompok. Mental gue adalah sendiri gitu loh, karena gue dididik sama bapak gue itu gue harus berani bertanggung jawab. Apa yang gue ucapkan kamu harus berani tanggung jawab, begitu ceritanya. Jadi ya apa ya, menurut gue ya udah gitu loh, gue hanya melindungi Yoke pada saat itu, makanya gue tidak berkoar-koar. Tapi kalau sekarang sudah kebongkar semua, sudah ketahuan semuanya, ya seperti gue bilang, ayo deh gue jabanin deh gitu. Gue udah gak mikirin Yoke lagi, mau Yoke dideportasi kek, mau Yoke lanjut dihukum kek gitu loh. Tapi bukan berarti gue tidak akan nemuin Yoke, gue akan tetap nemuin Yoke kok. Dan gue akan berterima kasih sama Yoke pernah bantu gue. Lanjutin Kak, siapa yang mau jebak Uzi? Ada lah yang mau jebak dia pastinya. Mental powerful ya Umi, powerful. Halo Malaysia. Yang mana ya? Kaput apakah benar yang diomongin Yoke kalau maksudnya? Lanjut aja. Dia tahu dia nggak mampu nyerang kakak, makanya mancing-mancing. Iyalah, cuma bisa mancing-mancing doang. Udahlah, pokoknya kita harus mengikuti hal-hal yang positif ya. Kalau memang dia bilang namaste, biarkan aja namaste ya kan. Walaupun habis itu tantrum lagi.
Tapi gue benar, gue mengikuti itu karena itu hal positif. Namaste. Setiap gue lagi breakfast ya kan, kalian lihat kan postingannya kan namaste gitu loh. Bahwa gue menikmati makanan gue berdamai dengan apa yang gue makan. Udah pada tidur di sini jam 11. Kim itu gimana ya? Tapi sudah paham banget. Sudah paham. Jadi kata-kata saya yang saya ucapkan, kenapa permasalahan itu sampai liang kubur, karena itulah ucapan bapak saya. Pada akhirnya FS itu jadi pemenangnya. Iya, dia pemenangnya. Si paling namaste. Iya ya, pusing ya huru-hara ini ya. Kak Putri jadi sakit hati sama Yoke. Kalau mau dibilang sakit hati, enggak. Karena dia tidak pernah berucap kasar sama gue, jadi gue tidak perlu sakit hati. Tapi kecewa, iya. Kecewanya adalah kok apa yang gue lakuin itu ternyata lo coba untuk menyerang balik ya gitu loh, bahwa lo mempersiapkan diri lo untuk membuang semuanya itu ke teman-teman lo gitu loh, ke gue, ke Kim, ke Uzi gitu. Tapi ya untungnya semua itu terbongkar karena handphonenya dibongkar gitu, jadi makanya ketahuan semua. Ujung-ujungnya bikin skincare. Ya udahlah, hak dia bikin skincare, walaupun kita tahu kan tetap aja dia mengikuti skincare yang aku pakai. Iya kan, aku kompak banget sama Yoke, sama Uzi. Yang bongkar HP-nya siapa, Kak? Yang bongkar HP-nya siapa? Kak jadi bikin deodoran, jadi. Mendingan daripada gue bikin skincare ya kan, ada lagi overclaim. Gak mungkin kan obat ketek overclaim. Kan buat ketek. Ya gak sih? Gue itu sebagian sudah konfirmasi sama Yoke. Udah gue konfirmasi dan Yoke sudah menjelaskan, dan memang penjelasan dia itu dia salah. Dia mengakui dia salah. Dia yang suruh merekam, dia juga yang suruh menyebarkan. Maksudnya nyebarinnya tuh bukan nyebarin gitu loh. Yang suruh kasih ke teman-temannya lah intinya. Gitu. Gue kenal sama Kim baru kemarin. Kok pada nanya sih siapa yang bongkar HP-nya? Ya Polela lah. Ya iyalah. Apa nih ya, sebar kasih ke teman dekat biar ada yang bisa bantu, bukan disebar luaskan di sosmed. Yang aneh ya yang nyebar di sosmed sampai ke tangan musuhnya. Ya begitulah pokoknya ya. Berarti disebar Polela? Enggak. Kalau yang itu yang nyebar itu ya Yolo, yang rekaman itu. Ini rekaman beda. Yang dia ucapin selama ini, tapi banyak benernya apa bohong ya?
Gini, misalkan dia ngomongin gue, ya, ngomongin gue itu 100% benar gitu ya. Tapi ada yang di luar ranah itu yang dia omongin tuh ada benernya ada enggaknya. Karena dia ngerasa adalah dia bilang waktu itu dia bilang sama Kim dan Uzi ya, bukan ke gue ya. Karena kan gue kan baru banget deket sama Yoke kan baru 6 bulan. Berapa ya? 6 bulan lah ya, nggak nyampe 6 bulan lah. Yang paling deket itu kan Uzi dan Kim. Dia tuh bilang, dia nggak sempat ngomong begini, kan sempat ditegur kan sama Kim sama Uzi. Dia cuma bilang gini, udahlah, kata dia bilang gitu kan, toh juga orang-orang percaya sama mulut gue, kata dia bilang kayak gitu. Kok aku masih percaya sama Yoke ya, feeling iya, nggak apa-apa. Karena kan lu belum denger rekamannya, bagaimana dia mau ngehantem gue. Kalau gue sih ya, karena gue udah denger ya gue shock aja. Bener,